Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang PT Telekomunikasi Indonesia. Yang beranggotakan Alim Arif Billah, lalu ada Dika Berlian, lalu ada saya sendiri Muhammad Iqbal, dan yang terakhir yaitu Ramdan Firmansyah. Untuk teknologi informasi akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Alim Arif Billah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Saudara Iqbal. Apa sih teknologi informasi itu? Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Khususnya perangkat keras, atau yang kita sebut hardware, dan perangkat lunak yang kita sebut software. Fungsi teknologi informasi dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, capture, menangkap atau menginput. Kedua, processing, mengolah atau memproses. Ketiga, generasi, menghasilkan atau mengorganisasikan. Keempat, storage, store, yang berarti merekam atau menyimpan. Retrieval, menelusuri atau mendapatkan kembali. Dan yang terakhir, transmission, mengirim data informasi. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika Berlian. Terima kasih. Baik, terima kasih Alim Arif. Saya akan melanjutkan subbab yang kedua. Yang pertama yaitu peranan teknologi informasi. Yang pertama, fungsi operasional. Yang kedua, fungsi monitoring dan kontrol. Yang ketiga, fungsi communication. Yang keempat, fungsi planning dan decisions. Penerapan teknologi informasi pada Telkom Indonesia. Telkom Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero, biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkom, merupakan perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Untuk selanjutnya akan disampaikan atau dipresentasikan oleh teman saya Ramdan Muhammad Iqbal. Terima kasih. Baik. Untuk peranan teknologi informasi pada PT Telkom Indonesia, yaitu peran dari PT Telkom sendiri adalah memberikan satu fasilitas bagi petugas sentral telepon untuk membantu dalam monitor kondisi perangkat sentral apabila terjadi gangguan. Lalu peran dari PT Telkom sendiri adalah memberikan satu fasilitas bagi petugas sentral telepon untuk membantu dalam memonitor kondisi perangkat sentral apabila terjadi gangguan. Lalu untuk fungsi pada PT Telkom Indonesia sendiri ialah yang pertama, mendukung keberhasilan bisnis seperti fungsi akuntansi, keuangan, manajemen operasional, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Lalu yang kedua, kontributor penting dalam efisiensi operasional, produktivitas, dan moral pegawai, serta layanan dan kepuasan para pelanggan. Lalu yang ketiga, sumber dukungan yang dibutuhkan untuk menyebarluaskan pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer dan praktisi bisnis. Lalu yang keempat, penting dalam mengembangkan produk dan jasa yang kompetitif, yang memberikan organisasi kelebihan strategis dalam pasar global. Lalu yang kelima yaitu peluang berkarier yang dinamis, memuaskan, serta menantang. Dan yang terakhir keenam yaitu komponen penting dari sumber daya, infrastruktur, dan kemampuan perusahaan bisnis yang membentuk jaringan. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Ramdan Firmansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat teknologi informasi pada PT Telkom Indonesia. Yang pertama yaitu bagi penulis adalah untuk memperkaya khasanah pemikiran dan penerapan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi yang berkembang. Yang kedua, bagi karyawan PT Telkom adalah untuk mempermudah pekerjaan sentral dalam penanganan gangguan yang terjadi di sentral telepon EWSD. Dan yang ketiga, bagi PT Telkom adalah untuk pencapaian target kerja yang efektif dan efisien sehingga service excellent kepada pelanggan dapat tercapai. Ya, sekian dan terima kasih. Tadi adalah presentasi dari kelompok 7. Jikalau ada salah dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.